MC ini selalu dibully dan dikatain anak yatim, namun kehidupannya berubah setelah bertemu dengan Dewa Kematian. Halo guys, selamat datang di channel ini. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita manhwa yang baru saja Mimin temukan. Manhwa ini sudah berjalan 2 season dengan cerita action yang sangat menarik. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Cerita dimulai pada seorang anak yang mencoba melakukan bunuh diri. Anak tersebut sering mendapatkan perundungan dari teman-teman di sekolahnya. Untungnya ia berhasil diselamatkan oleh para petugas medis. Sial, aku bahkan tidak diizinkan untuk mati, kata anak tersebut dengan wajah sekarat. Ia adalah Lee Kyung-ho, seorang anak yatim piatu dengan kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan. Kyung-ho kemudian bertemu dengan seorang malaikat maut yang bernama Sira. Sira menawarkan sebuah kontrak kepada Kyung-ho. Kyung-ho dapat menggunakan kekuatan dari orang-orang yang sudah mati. Sebagai gantinya, ia harus membayar kekuatan tersebut dengan sisa umurnya. Sira juga mengatakan bahwa jiwa ibunya masih berkeliaran di dunia. Walaupun ia mati, ia tidak akan dapat bertemu dengan ibunya di surga. Kyung-ho tak peduli dengan itu, ia kemudian pergi meninggalkan Sira. Namun sayang, takdir berkata lain. Kyung-ho bertemu dengan para berandalan. Para berandalan tersebut sedang menganiaya seekor anak kucing. Tolong lepaskan kucing itu, ia tidak memiliki keluarga, sama seperti diriku, kata Kyung-ho yang telah melapor kepada polisi. Namun sayang, para berandalan tersebut malah menghajar Kyung-ho. Kyung-ho hanya memasang badannya, salah seorang dari mereka ternyata adalah seorang petinju. Anak tersebut terus menghajar Kyung-ho sampai puas. Mereka kemudian pergi meninggalkan Kyung-ho yang terduduk babak belur. Aku ingin membunuh mereka semua. Aku ingin melihatmu ibu, ucap Kyung-ho dalam hati. Ibu Kyung-ho meninggal tenggelam setelah menyelamatkan Kyung-ho dalam kecelakaan kapal. Kyung-ho menyaksikan kematian ibunya di depan matanya. Kyung-ho merasa bahwa kucing tersebut memiliki nasib yang sama seperti dirinya. Namun ternyata Kyung-ho salah. Kyung-ho melihat kucing tersebut menghampiri ibunya yang telah mati. Kucing itu sangat lemah, seharusnya kamu mati saja seperti kucing itu, dasar sampah tidak berguna, kata berandalan yang memukuli Kyung-ho tadi. Tanpa pikir panjang, Kyung-ho langsung berkata, Hei malaikat maut, aku akan menandatangani kontrak itu, berikan aku semua kekuatanmu, aku akan membunuh mereka semua. Dengan senang hati, jawab Sira dengan tersenyum. Hei kalian bertiga, berhenti, kata Kyung-ho yang telah kembali berdiri. Para berandalan tertawa melihat Kyung-ho. Mereka menertawai Kyung-ho yang sedang berdiri dengan pose seorang petinju. Kali ini aku akan membuatmu menjadi samsak tinju yang sebenarnya, kata mereka sambil maju menyerang Kyung-ho. Kyung-ho menghindari pukulan pertama. Tak hanya itu, ia menghindari serangan mereka dengan sangat mudah. Melihat anak buahnya yang tidak berguna, bos berandalan akhirnya maju dan menyerang Kyung-ho. Tinju ini adalah tinju Muhammad Ali. Mana mungkin dia bisa menghindarinya, kata bos berandalan dengan tersenyum. Namun tak disangka, Kyung-ho menghindarinya dengan sangat mudah. Tak hanya itu, ia memberikan pukulan balik tepat ke wajah berandalan tersebut. Dalam sekali pukul, berandalan tersebut langsung terlempar pingsan ke belakang. Hal itu dikarenakan Kyung-ho saat ini sedang menggunakan kekuatan milik Muhammad Ali, sang juara tinju dunia. Kyung-ho kemudian menghabisi mereka dengan sangat cepat. Ia lalu bertanya kepada Sira tentang bagaimana cara menemukan jiwa ibunya. Sira menyuruh Kyung-ho untuk menemukan seorang anak perempuan yang memiliki mata indigo. Sira juga berkata bahwa kekuatan orang mati hanya berdurasi selama 1 jam. Sira lalu bertanya, berapa jumlah umur yang akan ia tawarkan untuk membayar kekuatan tersebut. Berikan aku 1 tahun, aku akan menemukan ibuku dan membunuh semua orang yang menghalangiku dalam 1 tahun, kata Kyung-ho dengan tegas. Sira menyetujui kontrak tersebut dengan sangat puas. Kyung-ho dapat menggunakan kekuatannya dengan cara merobek tiket yang diberikan oleh Sira. Setelah merobek tiket tersebut, ia dapat dengan langsung menggunakan kekuatan dari arwah-arwah hebat. Nama para arwah juga sudah tercatat di daftar nama Dewa Kematian. Sayangnya saat ini Sira hanya membawa 1 tiket, tiket lainnya akan ia berikan sekembalinya dari neraka. Kyung-ho dapat menemukan ibunya dengan mencari orang-orang yang dapat membuat kalung ini menjadi bersinar. Namun tak disangka, setelah kembali bersekolah, Kyung-ho harus berhadapan lagi dengan para pembuli. Ia hanya memiliki 1 tiket, namun tiket tersebut harus dia gunakan untuk menemukan orang yang berhubungan dengan ibunya. Bahkan saat celananya dijatuhkan, wajahnya ditampar, dan badannya dipukul, ia masih bersabar. Namun kesabarannya sudah habis, setelah kalung yang ia gunakan untuk mencari ibunya malah diinjak-injak oleh salah satu pembuli. Kyung-ho langsung merobek tiketnya. Ia menghajar pembuli tersebut dengan 1 pukulan yang menggunakan tenaga dalam. Pembuli tersebut langsung terlempar dan terkapar di jalan. Aku sudah begitu bersabar tapi kalian malah menghancurkan kalung yang begitu penting untukku. Kalian sudah membangunkan harimau yang sedang tertidur. Aku akan membunuh kalian semua sekarang, kata Kyung-ho yang telah menggunakan arwah Bruce Lee, sang legenda bela diri dunia. Berandalan tersebut malah menertawai Kyung-ho. Mereka kemudian berlari untuk mengeroyok Kyung-ho. Kyung-ho menggunakan senjatanya seperti Bruce Lee. Tiap ayunannya berhasil membuat badan mereka menjadi kesakitan. Hingga akhirnya Kyung-ho berhasil menghajar seorang anak yang selalu membulinya.
Dan dengan itu para berandalan akhirnya takluk di tangan Kyung Ho. Setelah perkelahian tersebut, Sira datang untuk memperbaiki kalung Kyung Ho. Ia juga memberikan 100 tiket yang sudah disepakati. Besoknya, Kyung Ho tak sengaja menabrak seorang gadis perempuan. Tak disangka, anak tersebut adalah anak indigo yang Kyung Ho sedang cari. Ia adalah Han Chae-yeon. Saat menyentuh tangan Chae-yeon, Kyung Ho dapat melihat banyak arwah yang berada di sekitarnya. Kyung Ho mengikuti perempuan tersebut. Chae-yeon sedang berurusan dengan sebuah arwah kucing yang sedang marah. Arwah tersebut marah karena anaknya telah dicelup ke dalam kaleng cat. Kyung Ho mengenali kucing tersebut, ia langsung pergi mencari sebuah air untuk membersihkannya. Ternyata kucing tersebut dibuli lagi oleh para berandalan yang sebelumnya. Chae-yeon kemudian menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada si kucing. Bukannya meminta maaf, mereka malah mau memukuli Chae-yeon. Kyung Ho lalu muncul dan menolong Chae-yeon. Chae-yeon kemudian berteriak dan memanggil para pengawalnya. Dalam waktu cepat, para pengawal datang dan mengurus para berandalan. Chae-yeon lalu menyuruh salah satu pengawalnya untuk segera membawa anak kucing ke dokter hewan. Namun sayang, si anak kucing ternyata sudah mati dan tak dapat diselamatkan lagi, kata pengawal tersebut. Arwah ibu kucing begitu marah melihat sosok anaknya yang sudah mati. Namun tiba-tiba saja, Kyung Ho maju dan menghampiri mayat si anak kucing. Ia merobek tiketnya dan memberikan nafas buatan ke anak kucing. Chae-yeon memperingatkan Kyung Ho untuk tak membuat si ibu kucing menjadi semakin marah. Namun tak disangka, Kyung Ho ternyata menggunakan kekuatan milik arwah James Heriot, seorang ahli bedah hewan yang sangat hebat. Berkat itu, si anak kucing berhasil kembali hidup, dan ibu kucing pun akhirnya dapat pergi ke surga dengan tenang. Semua orang terkejut melihat keajaiban itu. Besoknya, Kyung Ho pergi melihat rumah Chae-yeon. Ia menggunakan sebuah arwah untuk memanjat tembok tinggi di rumah Chae-yeon. Tak disangka, rumah Chae-yeon dijaga oleh banyak pengawal. Hal itu membuat Kyung Ho sulit untuk menemui Chae-yeon. Kyung Ho akhirnya memutuskan untuk mengikuti sebuah tes seleksi untuk menjadi pengawal Chae-yeon. Dikarenakan Chae-yeon yang selalu kabur diam-diam, ayah Chae-yeon memutuskan untuk merekrut seorang pengawal baru. Namun tak disangka, salah satu pengawal telah merencanakan untuk menculik Chae-yeon. Tes seleksi pun akhirnya dimulai. Kyung Ho menggunakan tiketnya untuk melakukan tes fisik. Nama seluruh arwah kemudian muncul tepat di hadapannya. Berkat itu ia berhasil mendapatkan nilai yang tinggi. Di tempat lain, terlihat seorang peserta yang sangat kuat. Ia adalah Choi Bom, seorang pewaris ahli bela diri Korea yang terkenal sangat kuat. Choi Bom melihat bahwa Kyung Ho adalah salah satu peserta yang sangat kuat. Ia lalu mencoba mengganggu Kyung Ho. Kyung Ho hanya tersenyum sambil menahan dirinya. Seleksi kemudian dilanjutkan, para peserta akan bertarung satu sama lain. Tak disangka, pertandingan pertama akan dimulai oleh Kyung Ho dan Choi Bom. Choi Bom yang begitu sombong menyuruh Kyung Ho untuk menyerangnya duluan. Kyung Ho mengetahui bahwa Choi Bom adalah lawan yang kuat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tak menahan diri dan akan menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan cepat, Kyung Ho langsung menyerang Choi Bom. Tak disangka, satu serangan tersebut langsung menumbangkan Choi Bom. NANI? Hal itu disebabkan karena Kyung Ho ternyata menggunakan kekuatan milik arwah pendiri ahli bela diri Korea. Penjahat yang menyamar menjadi pengawal merasa khawatir kalau rencananya akan terganggu karena Kyung Ho. Oleh karena itu, pada tes wawancara si penyusup mengatakan kepada ayah Chae-yeon bahwa Kyung Ho telah berbuat curang. Ayah Chae-yeon akhirnya mengusir Kyung Ho dari seleksi tersebut. Namun tiba-tiba saja, Chae-yeon datang dan mendobrak pintu. Chae-yeon memilih Kyung Ho sebagai pengawalnya. Adegan kemudian berpindah pada Kyung Ho yang akhirnya resmi menjadi pengawal. Kyung Ho lalu bertemu dengan 3 orang yang sudah lama menjadi pengawal Chae-yeon. Mereka adalah Kang Yong-men, pemimpin tim kedua, Lee Jae-seok, pemimpin tim 1, dan yang terakhir adalah San Edwardswell si pria misterius. Jae-seok memberikan Kyung Ho sebuah pulpen pelacak. Ia menyuruh Kyung Ho untuk selalu membawa benda tersebut saat mengawal Chae-yeon. Kyung Ho menyadari beberapa hal tentang tiket. Tiket dapat kembali utuh jika Kyung Ho tak memilih jiwa yang akan ia gunakan. Kyung Ho juga dapat melacak dan menemukan tiket dimanapun berada. Tak lama setelah itu Chae-yeon datang menghampiri Kyung Ho. Chae-yeon memanfaatkan Kyung Ho untuk diam-diam pergi dari rumah. Pada akhirnya Chae-yeon berhasil kabur dengan membuat Kyung Ho tertidur. Hal itu dimanfaatkan oleh si penyusup untuk segera menculik Chae-yeon. Semua pengawal akhirnya dikerahkan untuk segera mencari Chae-yeon. Kyung Ho mendapatkan teguran keras dari Jae-seok akibat kesalahannya. Ia begitu menyesal karena telah membuat kesalahan yang sangat berbahaya. Jae-seok memperingatkan semua pengawal untuk bergerak cepat. Namun sayang, si penculik lebih duluan menemukan Chae-yeon. Ayah Chae-yun berhasil menemukan si penculik melalui CCTV. Ia menyuruh para pengawal untuk segera mengejar penculik tersebut. Namun semua pengawal saat ini sedang terhalang oleh macet. Tiba-tiba saja Kyung Ho muncul dengan melesat di antara para mobil. Ia menggunakan skateboard beserta kemampuan dari seorang skater. Berkat itu Kyung Ho berhasil mengejar para penculik. Kyung Ho melakukan kesalahan, ia belum dapat mengganti jiwa skater yang ia gunakan. Dikarenakan durasi tiket yang sebelumnya belum mencapai 1 jam. Para penculik lalu pergi setelah menghajar Kyung Ho. Usaha Kyung Ho membuat Jae-seok berhasil menyusul para penculik dengan menggunakan sepeda motor. Namun ternyata Chae-yeon tak berada di mobil tersebut. Semua pengawal telah ditipu oleh para penculik. Ayah Chae-yeon terduduk lemas mendengar itu. Namun semua belum berakhir. Kyung Ho berhasil menaruh tiketnya di lengan celana si penculik saat sedang dihajar.
Ia adalah satu-satunya orang yang saat ini bisa menyelamatkan Chaeyeon. Kyung Ho akhirnya bisa menggunakan tiketnya lagi. Ia segera bangun dan pergi mengejar para penculik. Tak lama lagi, para penculik akan sampai di tempat tujuan. Namun tiba-tiba saja, Kyung Ho muncul di depan mobil mereka. Kyung Ho memasang badannya untuk menghalangi mobil tersebut. Ia terlempar ke belakang setelah ditabrak dengan begitu kencang. Para penculik kemudian turun untuk melihat mayat Kyung Ho. Namun sebenarnya Kyung Ho hanya berpura-pura mati. Kyung Ho telah menggunakan kekuatan dari jiwa Brandon Lee, seorang aktor bela diri dan merupakan anak dari Bruce Lee. Para penculik bertanya-tanya mengapa Kyung Ho masih bisa hidup setelah ditabrak oleh mobil. Hal itu disebabkan karena Kyung Ho menggunakan arwah dari seorang aktor bela diri jenius. Salah seorang penculik kemudian mendekati Kyung Ho. Kyung Ho menendang penculik tersebut dengan begitu cepat. Tak cukup dengan itu, Kyung Ho melanjutkan serangannya dengan bertubi-tubi. Dan mengakhirinya dengan tendangan menyamping ala Vinsmoke Sanji. Tersisa 6 orang yang akan Kyung Ho hadapi. Mereka bersama-sama mengeroyok Kyung Ho seorang diri. Namun sayang, MC kita sudah terlalu OP. Satu persatu dari mereka terus dihajar oleh Kyung Ho. Bahkan ketika mereka menggunakan senjata, Kyung Ho masih dapat mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Dan pada akhirnya Kyung Ho berhasil mengalahkan penculik terakhir dengan tendangan memutarnya. Setelah mengikat mereka, Kyung Ho menanyakan keberadaan bos mereka. Namun tak disangka, bos mereka datang dengan sendirinya. Pria tersebut terkejut melihat Kyung Ho yang berhasil mengalahkan mereka seorang diri. Dan dengan itu cerita pun bersambung. Akan bagaimanakah kelanjutannya ceritanya? Seperti biasanya, video berikutnya akan dilanjutkan di hari Selasa depan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.